Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Gimana nih kabar kalian di siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau semua pada baik ya. Pasti sekarang kan semangat ya untuk mengikuti pelajaran di siang hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya mau meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kan masuk ke pertemuan kedua ya di psikografi ini, karena pertemuan kemarin kita udah belajar tentang sejarah perkembangan, penelitian dan juga jenis dari psikografi. Nah, sekarang ada lanjutan dari materi kemarin, yaitu kita akan mempelajari tentang fungsi, anatomi, prinsip, serta layout dalam tipografi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya nih ke teman-teman semua. Di sini kalian pasti pernah kan waktu lagi jalan-jalan itu, terus kalian melihat baliho yang di pinggir jalan itu loh. Iya, Nah, biasanya font yang ada di baliho itu ukurannya seperti apa sih? Ada tahu nggak? besar, Bu. Karena biar terbaca kalau dari jarak jauh. Oke, benar ya yang dibilang sama Natanya. Di baliho itu pasti font yang digunakan itu ukurannya besar agar bisa dibaca dari jarak jauh. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya saya mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yaitu diharapkan pada pertemuan hari ini peserta didik bisa memahami dan menerapkan fungsi, karakter, anatomi, serta layout dalam tipografi pada karya desain komunikasi visual. Nah, oke, materi yang pertama yaitu tentang fungsi tipografi. Jadi dalam perancangan dan juga produksi pada desain komunikasi visual, tipografi itu memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsinya itu yang pertama kemudahan membaca. Jadi pemilihan jenis font dan juga ukuran yang tepat itu bisa mempengaruhi kemudahan audiens dalam membaca pesan yang ada pada desain kita. Nah, yang kedua yaitu menarik perhatian. Jadi selain penyusunan huruf-huruf pada tiap kata, pemilihan warna itu juga berpengaruh ya dalam menarik perhatian audiens, karena kalau sudah kita membuat desain kan kita pasti menentukan tema yang akan kita buat dulu kan. Nah, itu kita tuh harus menyesuaikan antara warna dan juga tema yang kita pilih itu apakah senada, apakah cocok atau tidak, karena hal itu bakal berpengaruh supaya audiens itu bisa tertarik dengan karya desain kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menciptakan keindahan. Jadi selain memberi kesan dapat mudah dibaca, tipografi itu juga bisa memberikan nilai estetis, yaitu dari rangkaian huruf-huruf yang tertata rapi serta dirangkai secara indah seperti itu. Nah, next kemudian ada anatomi tipografi. Jadi bagi perancang huruf atau type designer, tipografi itu sangat bermanfaat sekali dalam perancangan sebuah font. Maka dari itu anatomi huruf itu merupakan langkah awal dalam mempelajari ilmu tipografi, karena setelah kita mempelajari tentang anatomi huruf ini, kita itu diharapkan bisa membuat suatu karya desain komunikasi visual yang sesuai dengan ilmu tipografi yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, berikut merupakan contoh macam-macam komponen anatomi huruf. Yang pertama yaitu ada baseline, kemudian ada stem, kemudian ada accent dan descender, kemudian ada uppercase dan lowercase, dan yang terakhir ada in dan shoulder. Nah, yang pertama kita bahas yaitu baseline. Jadi baseline itu merupakan garis maya yang mendatar atau horizontal dan digunakan untuk memposisikan huruf-huruf agar posisinya itu sejajar. Nah, posisi baseline ini itu berada di bawah sendiri seperti di gambar yang saya tampilkan ini. Jadi baseline itu ada di bawah sendiri, kemudian mainline ada di tengah-tengah ke atas, dan headline ada yang paling atas sendiri. Kemudian yang kedua yaitu stem. Nah, stem ini merupakan garis vertikal atau tegak ke atas untuk membuat huruf seperti L atau F. Lalu
bisa juga dengan menghubungkan stem ke stem yang lainnya dengan menggunakan crossbar detail untuk membuat huruf seperti huruf A kapital seperti ini. Next. Nah, kemudian yang ketiga ada ascender dan descender. Jadi ascender ini itu merupakan anatomi huruf kecil yang mengarah ke atas dan posisinya itu berada di atas midline. Kemudian yang descender ini merupakan kebalikan dari descender. Jadi descender itu merupakan anatomi huruf kecil yang posisinya itu berada di bawah baseline. Nah, contoh dari ascender sendiri itu seperti huruf D ini. Jadi dia itu kepalanya itu ada di atasnya garis midline ini ya. Nah, contoh lain itu huruf B. Huruf B itu juga masuk ke ascender. Nah, terus kemudian contoh dari descender itu huruf Y atau huruf D, huruf B atau huruf I kecil gitu. Nah, kemudian ada uppercase dan lowercase. Jadi pasti ya teman-teman semua ini udah pada tahu uppercase dan lowercase itu apa. Kalau uppercase itu huruf kapital, sedangkan lowercase itu dia huruf kecil, huruf biasa. Nah, kalau uppercase ini dia biasanya digunakan untuk nama dan tempat serta mempertegas suatu kata pada desain. Kemudian uppercase ini itu memiliki sebuah kelemahan yaitu sulit untuk dibaca. Sedangkan kalau lowercase itu pesan yang ditimbulkan itu lebih santai sehingga bisa membuat audiens itu lebih gampang untuk membacanya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ear dan shoulder. Nah, ear ini merupakan detail dekoratif yang menyebut dari suatu huruf. Sedangkan kalau shoulder itu merupakan garis melengkung yang ada pada beberapa huruf. Nah, kalau ear itu contohnya seperti huruf G ini. Sedangkan kalau shoulder itu contohnya seperti huruf M kecil dan juga huruf N kecil. Sekarang kita mempelajari tentang prinsip tipografi. Nah, prinsip tipografi ini merupakan aturan dasar yang harus dipahami oleh para desainer grafis, apalagi dalam sebuah perancangan dan juga produksi pada desain komunikasi visual. Nah, itu merupakan 3 prinsip dasar dalam tipografi. Yang pertama yaitu legibility, kemudian yang kedua yaitu legibility, dan yang ketiga yaitu visibility. Nah, legibility ini merupakan kemudahan dalam mengenal suatu karakter pada huruf. Jadi fungsinya itu untuk membedakan antara karakter huruf satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya seperti gambar yang saya tampilkan ini. Di sini ada 2 kata yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kanan itu merupakan kata yang salah karena dia antara huruf I dan L itu sama hurufnya, karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama sehingga sulit untuk dipahami. Nah, kalau yang benar itu seperti gambar yang di sebelah kiri, yaitu ada perbedaan antara huruf I dan L-nya. Jadi kalau L-nya dia kan ada garis melengkung gitu di bagian bawah sehingga bisa dibedakan antara huruf I dan juga huruf L. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu legibility. Nah, legibility ini merupakan kemampuan membaca pada suatu teks atau tulisan. Nah, legibility ini tuh merupakan kombinasi antara huruf dan juga jarak. Contohnya seperti gambar yang saya tampilkan ini. Yang di sebelah kanan ini merupakan kata yang salah karena antara huruf D dan K-nya itu dia menempel, jadi agak sulit ya untuk dibaca dan dipahami. Sedangkan kalau yang sebelah kiri itu karena dia ada jarak satu dengan yang lainnya, jadi kita bisa paham kalau itu tulisannya tentang DKV. Nah, kemudian yang terakhir yaitu visibility atau jarak pandang antara seseorang dan juga objek. Nah, contohnya seperti gambar ini. Kalau semisal kata DKV-nya ini kita kecilkan, kalau kita lihat dari jarak jauh kan dia nggak terlalu kelihatan ya atau kurang kelihatan gitu. Nah, sedangkan kalau kita perbesar lagi pasti kalau kita lihat dari jarak jauh itu kelihatan. Nah, contoh yang lain juga ketika kita melihat dari di pinggir jalan itu kan pasti tulisannya besar-besar karena orang-orang tuh pasti melihat baliho itu dari jarak jauh seperti itu. Makanya tulisan dibesarin biar kelihatan.
kegiatan. Kemudian kita akan belajar tentang layout dan hierarki tipografi. Jadi layout itu kan pasti sering banget yang kita dengar, apalagi kalau yang sering-sering desain itu kita pasti sudah sering banget dengan kata-kata layout ini. Atau yang beda juga dengan kata-kata. Nah, fungsi dari layout itu untuk menyajikan susunan teks atau gambar sehingga akan menimbulkan kesan yang lebih harmonis, estetis, menarik dan juga komunikatif. Selain itu, dari tipografi ini itu berfungsi untuk mengatur urutan penulisan berdasarkan kepentingan informasi yang akan disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ini, berarti dalam tipografi itu ada dua, yaitu judul utama atau main title dan judul dasar. Nah, kalau main title ini itu judul yang ada pada cover buku atau majalah, sedangkan kalau headline atau judul bahasan ini itu merupakan bahasan yang ada pada setiap buku atau majalah seperti itu. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan ini, mungkin ada yang masih bingung tentang materinya, sehingga ada yang ingin ditanyain lagi gitu ke saya, silakan. Ya, sebenarnya kenapa dalam tipografi kita harus mempelajari anatomi huruf? Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, anatomi huruf itu penting banget untuk kita para desainer, karena dalam tipografi sendiri anatomi huruf itu kan menjadi langkah awal ya, sehingga nanti itu ketika kita sudah paham tentang anatomi huruf, nanti itu kita bisa membuat suatu karya desain sesuai dengan ilmu tipografi yang sudah kita pelajari selama ini. Oh begitu, makasih ya Bu. Oke. Nah, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu. Oke. Karena udah ada yang tanya, sekarang saya mau memberikan sebuah penugasan ke kalian yang harus dikerjakan. Yang pertama kan bikin 6 kelompok ya, dengan masing-masing anggota itu 6. Nah, ini bisa dari kelompok yang kemarin atau kalian bikin baru, terserah, bebas ya, mau di-spin atau mau bikin lagi kayak gimana terserah. Kemudian kalian siapin perangkat komputer atau laptop dan juga software seperti Canva atau Corel mana penugasan hari ini apa kali itu kalian akan diminta untuk membuat desain poster. Nah, yang pertama kan harus baca teks yang udah ibu kasih ini, kemudian menjawab soal-soal ini ya, mendiskusikan tentang masalah-masalah sosial apa. Jadi kan bikin nanti satu masalah sosial, kemudian kalian diskusikan kenapa kalian ambil masalah tersebut dan kemudian nanti buat desain poster. Nah, nanti akan dipresentasikan minggu depan. Jadi karena waktunya udah habis juga, Ibu menutup pertemuan pada hari ini. Tapi sebelum itu saya mau meminta salah satu dari kalian untuk membacakan kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Kan? Saya Bu. Jadi fungsi tipografi ada 3, yaitu dapat memudahkan pembaca, menarik perhatian, dan menciptakan keindahan. Lalu anatomi huruf ada 5, yaitu baseline, stem, ascender, descender, uppercase, dan lowercase, serta ear and shoulder. Nah, prinsip tipografi ada 3, yaitu legibility, readability, dan visibility. Seperti itu, Bu. Oke, jadi benar yang dibilang sama Natanya tadi, kalau fungsi tipografi itu ada 3, yaitu memudahkan kemudahan membaca, menarik perhatian, serta menciptakan keindahan. Nah, kemudian anatomi huruf sendiri ada 5, baseline, stem, ascender dan descender, uppercase dan lowercase, serta ear dan shoulder. Kemudian untuk prinsip tipografi itu ada 3, yaitu legibility, dan juga visibility. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk penugasannya tadi akan saya share lagi ya nanti di grup WA. Dan kalau sudah ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung ke WA saya aja atau chat di grup WA. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.